Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 7 beranggotakan yaitu saya sendiri, Dora Arsyad, NIM 19073083, dan Harid Asyidiki dan Fajar Hardika. Materi kita yaitu penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Baiklah, yang pertama itu definisi dari pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional di sini adalah satu keseluruhan yang berpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional ini merupakan suatu suprasistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang di dalamnya tercakup beberapa bagian yang harus merupakan sistem-sistem. Selanjutnya itu ada penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang pertama ada itu jalur pendidikan nasional. Jalur pendidikan nasional itu ada jalur pendidikan sekolah, yang merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan. Sifat dari pendidikan sekolah ini adalah sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Yang kedua ada itu jalur pendidikan luar sekolah, merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Sifat dari jalur pendidikan luar sekolah ini bersifat tidak formal, dalam artian tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional. Yang kedua ada yaitu jenjang pendidikan nasional, merupakan suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik dan keluasannya di dalam kedalaman bahan pengajaran, yaitu terdapat dalam Undang-Undang RI No. 2 tahun 1989 bab 1 pasal 1 ayat 5. Poin yang pertama itu ada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam bermasyarakat, berupa pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dasar, dan juga berfungsi mempersiapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Selanjutnya itu jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA yang berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, kedinasan, dan keagamaan. Selanjutnya ada itu jenjang pendidikan tinggi, merupakan lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Pendidikan ini berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi, yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang kedua ada jenis program pendidikan. Yang pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada masyarakat tingkat akhir masa pendidikan. Yang termasuk pada pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Selanjutnya ada itu pendidikan kejuruan, merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Lembaga pendidikannya seperti SMK atau STM, SMIP, dan SMEA. Selanjutnya ada itu pendidikan luar biasa, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik, mental, yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB dan SGPLB. Selanjutnya ada itu pendidikan kedinasan, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon guru, suatu departemen pemerintahan dan lembaga pemerintahan dan departemen. Selanjutnya ada itu pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik
untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang tujuan, fungsi, dan standar pendidikan nasional. Yang pertama yaitu tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu fungsi sistem pendidikan nasional. Fungsi sistem pendidikan nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.